selain rumah sakit, puskesmas, apalagi peluang kerja untuk rekam medis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua sahabat Unisa Palembang. Siang menjelang sore hari ini bersama kami, saya menulis dari program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan atau Rekam Medis Universitas Aisyah Palembang, dan juga bersama adik kami tim dari HMPS, ya, HMPS Prodi D4 Rekam Medis Universitas Aisyah Palembang. Dan tidak lupa, di samping kanan saya sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau jauh-jauh dari kota Medan. Nah, siapakah beliau? Kita sapa dulu. Halo Kak Ria. Halo juga, Nah, luar biasa Kak. Kita nih wong Palembang Kak ya. Karena lah biasa aku panggil kakak dulu aja. Yola. Karena tak panggil ibu. bukan kayak podcast ya. Iya. Karena siang hari ini rekan-rekan sahabat Unisa Palembang, kita akan obras begitulah ya. Obrolan santai seputar dunia rekam medis. Nah, jadi gini Kak ya, teman-teman mungkin di luar sana banyak yang belum kenal ya Kak ya. Gitu. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan. Beliau ini karya sapaan akrabnya, dan beliau juga aktif di organisasi Pormiki, yaitu Perhimpunan Profesional Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia. Dan di Sumatera Selatan, beliau ini luar biasa loh, termasuk ini Kak ya, Dewan Pertimbangan ya? Ya, Dewan Pertimbangan. Beliau ini sudah lama sekali bersama-sama dengan dokter siapa Kak dulu yang dokter Caritas? Dokter Prof Hardi ya. Nah ya, dengan Prof Hardi Darmawan. Mantan direktur. Ya, nanti direktur. Caritas. Betul. Nah, Kak Ria ini juga pencipta lagu Kak ya? Ya, Pencipta Mas Pormiki yang itu. kita nyanyikan sekarang di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa Kak Ria. Jadi teman-teman sahabat Unisa Palembang sekalian, hari ini atau siang menjelang sore ini mungkin ada yang belum kenal, dan ini kami kenalkan nih Kak Ria. Selain beliau ini sebagai praktisi rekam medis, beliau juga dosen dan kaprodi ya Kak ya? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Ria. Rekan-rekan sahabat Unisa Palembang dan juga adik-adik dari HMPS D4 Rekam Medis Universitas Aisyah Palembang, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Ria sudah hadir di podcast obras kami di Unisa Palembang. Dan siang menjelang sore ini Kak, rencananya kita mau ngobrol santai apa itu rekam medis gitu ya Kak ya. Oke, mohon disampaikan apa itu rekam medis Kak, terus progresnya di Indonesia seperti apa, terus mungkin pengalaman Kak Ria udah mungkin lebih dari 10-15 tahun ya Kak ya, 20 tahun lebih mungkin ya? Iya, tahun 2000. Dari tahun 2000? Ya, dari tahun 2000. Oke. 26 tahun. Wah, luar biasa. Oke, langsung saja rekan-rekan sahabat Unisa Palembang, kita dengarkan narasumber kita siang hari ini bersama Kak Ria. Itulah tadi beliau akan menyampaikan terkait dunia rekam medis dan masa depan untuk mahasiswa-mahasiswa rekam medis di Indonesia. Silakan Kak. Ya, terima kasih.
Ya, sama-sama. Muklis ini memang susah kalau dia panggil saya ibu. Apa? Oh, ibu ya? Betul sekali. Ya, begitu dia lulus dulu, saya masih kepala rekam medis Caritas. Oh iya. Dia nyari saya. Nah, waktu kebetulan saya baru rekrut SDM, jadi kita sudah penuh. Tapi kebetulan kita juga dekat ya, karena tadi organisasi rekam medis tadi dekat dengan Direktur Muhammadiyah, jadi waktu itu langsung saya telepon di sana dan butuh, maka ini saya kesana kalau muklis ya. ya. Jadi selalu saya panggil adik-adik. Karena kalau di sini di depan mahasiswa harus saya panggil bapak. Iya. Oh ya, dulu tahun berapa ya kak? Masih kan? Tahun 90 berapa ya? Oh, 2004. 2004 ya. 2004 itu. Sampai sekarang ya? 2004. Berarti kayaknya saya tua banget ya kak ya? Tahun ini. Berarti saya tua banget kak ya? Nggak rasa, tapi kan bawaannya selalu culun kan. Nggak kelihatan kan. Apalagi sekarang dia sudah ngambil program doktor. Nah, luar biasa. Saya senang melihat progres-progres dari yang tenaga-tenaga rekam medis ya, terutama seperti yang dia dapat kita udah jelas. Ini dosen kalian juga kan, sahabat Nisa. Jadi progres-progres seperti ini kebetulan kan di dunia pendidikan, tapi dalam dunia kerja lebih lagi gitu. Betul, Jadi, memang kadang-kadang saya mikir gini, lebih enak kayaknya lebih banyak gajinya di rumah sakit daripada di pendidikan. Iya. Kadang juga ada termasuk gitu kak. Iya. Karena di rumah sakit ya. Gitu. Tetapi kebahagiaan kita itu nggak bisa dipungkiri ketika melihat anak-anak kita didik sukses. Betul. Itu kebahagiaan seorang dosen. Iya. Jadi ketika mereka sukses gitu, terus nanti kadang WA kita, Pak, Bu, saya sudah kerja di sini gitu. Nah, itu membuat kita aduh, ternyata pengabdian saya itu, jeripaya saya itu ada buahnya gitu. Nah, situ kebahagiaannya. Kalau soal duitnya, aduh jauh sekali dari rumah sakit. Kita sudah ngalami di rumah sakit kan, di Siloam 4 tahun, di Karakter di Siloam 22 tahun. Jadi orang praktisi 22 tahun. Luar biasa. Nah, jadi udah ngalami, kalau kita di rumah sakit masih banyak seserannya. Gitu ya kak ya? Iya, kalau buat pelaporan kan nanti dari laporan A, B, C, kadang pulsa kita diisi dari dinas gitu. Nah, luar biasa. Itu tapi itu tadi ada nilai-nilai yang di pendidikan itu yang memang nuansanya semacam tabungan ke akhirat ya. Ya, luar biasa itu lagi. Jadi ya kalau kak. Iya, betul. Jadi kalau dosen itu panjang tadi kan. kita melihat karena dalam keimanan kita punya, kebetulan saya Katolik. Jadi dalam iman kita masing-masing kan diajarkan juga bahwa berbuat kebaikan dan mendidik orang, mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan itu juga bagian dari iman. Wih, luar biasa. Kita semua ya. Selalu berusaha ya, begitulah kak. Nah, jadi tadi tentang progres rekam Indonesia seperti apa? jelas sekali. Ini dari tahun 2000 saya kuliah dulu masih sedikit, boleh dibilang di Palembang ini waktu saya kembali dari Jakarta, kebetulan saya kuliahnya kan di Esa Unggul. Oh iya, di Jakarta kan? Ya, Jakarta. Yang jadi angkatan saya waktu itu dari Palembang itu ada Pak Iri yang sekarang di RSMH ya, kepala rekam medis di RSMH. Nah, hanya kami dua yang dari Palembang. Angkatan saya waktu itu 68 orang dan di rumah sakit ada sekitar 11 ya, dari berbagai rumah sakit ya. Di lainnya itu ya kelas-kelas yang dari mahasiswa SMA. Nah, setelah kembali memang boleh dibilang Palembang itu belum tersosialisasi apa itu rekam medis. Bingung mereka. Banyak belum tahu ya. Banyak belum tahu. Nah, lalu kita merilis ataupun menggerakkan organisasi yang sebenarnya sudah ada akarnya, itu Pasiaan yang almarhum yang kemarin yang kita sampaikan juga di DPD dan di DPP pusat di Pormiki, bahwa beliau itu juga banyak membantu kita di organisasi Pormiki. Jadi waktu saya pulang memang ada pesan dari para dosen di Jakarta, termasuk Ibu Kumala Hatta, orang pertama yang belajar rekam medis orang Indonesia ya, Putri Bung Hatta yang nomor 2 ya. Wah, Ibu luar biasa, kita. Nah, beliau mengatakan kita harus kembali ke daerah masing-masing, mengembangkan. Nah, setelah saya di Palembang, saya datangi para direktur membawa surat bahwa kita mengadakan, kebetulan waktu itu ada perubahan di laporan RL1, RL sekian itu di laporan. Jadi kita menyampaikan ada sosialisasi sehingga para direktur mengirim. Nah,
Setelah kita bertemu di situlah baru kita katakan kita harus membentuk organisasi. Formiki agar orang lain tahu apa profesi kita ini. Itulah sejarah awal mengapa sampai sekarang menurut saya perkembangan dari tenaga rekam medis, bahkan UNISA pun sekarang membuka prodi ini itu luar biasa. Itu salah satunya karena memang banyaknya serapan. Berarti banyak dibutuhkan ya Kak ya? Sangat banyak dibutuhkan. Jadi nggak ada saya yang herannya dulu waktu saya kuliah misalnya waktu itu dikatakan kita butuh 16.000 tenaga. Sudah sekian lama, ini saya udah 25 tahun kan. Sekarang malah makin butuh. Iya, betul sekali. Butuh. Jadi setiap kali kita lihat bahkan di ini kita di grup ya, di grup itu selalu ada lowongan tenaga. Jadi rasanya tidak ada yang nganggur ya lulusan kita itu, dan saya yakin dari UNISA pun seperti itu karena kita menembaknya di regulasi. Regulasi aturan ya Kak ya? Aturan. Dan itu di mana kita bekerjanya itu regulasi melalui organisasi asosiasi. Formiki. Dulu itu awal-awal tahun 2000-an itu memang rekam medis itu kan belum dianggap dan di sudut-sudut aja nanti. Lalu misalnya di ruangan bermasalah, ruangan lain nanti dikirim ke ruangan rekam medis. Nah, kemudian yang menjadi kepala rekam medis pun suka-sukanya pimpinan, mau dikasih siapa yang duduk di kepala rekam medis. Tapi waktu kita udah nembak di regulasi bahwa menjadi kepala rekam medis itu harus minimal di 3 rekam medis melalui regulasi diakreditasi. Sudah, akhirnya sekarang dokter pun yang kepala rekam medis harus kuliah rekam medis. Iya, betul sekali. Nah, itu banyak kan di Jawa ya? Banyak. Bahkan di rumah sakit pemerintah, karena apa? Mereka sudah merasakan mungkin enaknya kerja dari rekam medis, tidak mau digeser. Jadi nggak apa-apa lah, dari dia dokter jadi kuliah lagi D3, D4 gitu. Nah ini Kak, ngomong-ngomong Kak, ini kan kemarin saya dapat info nih dari grup Kemenkes bahwasanya kekurangan SDM rekam medis itu sekarang mencapai 67.000 sekian Kak ya. Nah itu data itu benar, fiktif atau seperti apa ya Kak? Karena orang-orang ini kan banyak yang nanya, ini UNISA Palembang buka rekam medis ini peluang kerjanya apa sih gitu ya? Ada yang mungkin dalam hatinya, kakek anakku pegawai apa? Jauh-jauh Palembang. Jangan kakek kuliah lama-lama pegawainya Sarong. Minta tolong Kak diinformasikan ke teman-teman sahabat UNISA. Jadi sahabat UNISA jangan takut. Kita itu meskipun sekarang sudah serba IT katanya, tetap aja dibutuhkan. Kemana arahnya kita, ke tenaga kita nanti ke analisnya. Jadi sekarang itu walaupun misalnya nih pendaftaran sekarang kan untuk BPJS semua sudah pakai mobile. Iya, pakai mobile JKN. Tapi kan di tempat kerja tetap butuh orang untuk memverifikasi. Jadi nggak bisa, kita sama sekali nggak mungkin ya manusia nggak digunakan lagi dengan hanya bedanya alat dengan manusia itu bahwa manusia kan punya hati. Jangan pula kita kayak robot kerja gitu. Kita harus lebih dari robot-robot itu. Contoh, ketika kita mau melakukan pendaftaran pasien itu memang aturannya harus bawa semua identitas. Itu kalau maka ketika mungkin nanti pakai di scan itu kan langsung otomatis bisa dilakukan pelayanan. Tetapi kalau misalnya dia tidak bawa, kalau ini yang melayani hanya teknologi, berarti kan orang itu tidak akan terlayani. Tapi ketika itu ada manusia di sana, kalau dia tidak bawa kan masih bisa. Oh ya, nanti dahulukan dulu pelayanan, maka nanti menyusul adminnya gitu, identitas dan lain-lain. Itu pembeda dari kalau kita hanya murni menggunakan pelayanan teknologi di rekam medis nanti di pendaftaran dengan kita menggunakan manusia. Jadi selalu dibutuhkan. Gitu Kak ya. Nah ini kan banyak juga isu-isu terkini dari teman-teman sahabat UNISA Palembang. Zaman AI nih Kak. Iya. Nah zaman AI ini gimana sih Kak supaya orang-orang juga kalaupun mau mendaftar di rekam medis ini mereka masih sangat yakin gitu loh. Ada yang bilang gini, lah kan nanti diganti dengan AI terus lo kerjanya apa? Kan? Betul. Tolong Kak disampaikan. Jadi AI itu kan buatan manusia. Betul. Memang dia sekilas dalam tanda petik mengurangi tenaga SDM, tapi tidak akan bisa menghapus tenaga yang dibutuhkan. Maka seperti tadi ya,
Untuk kita nanti menganalisis, memverifikasi secara langsung itu masih butuh manusia. Karena ada pekerjaan-pekerjaan kita memang hanya benar dikerjakan oleh manusia itu. Jadi untuk merancang itu tadi yang di AI itu, apakah itu benar? Karena tidak semua juga yang dikeluarkan AI itu sesuai dengan fakta. Tergantung promnya juga ya Kak ya? Ya, jadi kita tetap dibutuhkan untuk menganalisis itu. Bahkan misalnya nih mahasiswa pun kadang-kadang kan pakai AI, pakai ini juga dosen ngajar, kan harus dicek ulang lagi. Jadi Betul. tidak semua benar. Itu bagus, mempercepat kerja, tapi tidak akan mungkin menghabiskan tenaga kerja itu. Tetap. Jadi ini malah kolaborasi antara manusia dan teknologi. Jadi itu tetap selalu dibutuhkan gitu. Bahkan akan lebih, karena apa? IT ke depan ini malah mungkin semakin banyak orang yang kurang sehat. Tenaga untuk verifikasi, untuk BPJS segala macam tenaga-tenaga itu pasti dibutuhkan orang-orang kita. Dan kemarin kita udah ada bahas nih di pusat, dan nanti kan akan ada lagi bulan Agustus Rakernas, Kormiki. Insya Allah kita datang nanti ke sana. Ya, jadi di sanalah kita melalui organisasi inilah kita bisa mendobrak regulasi-regulasi pemerintah. Jadi kita berharap dan memang itu ranah kita agar di BPJS itu yang memverifikasi itu orang rekam medis. Oh luar biasa. Itu ini kita visi kita ke depan. Jadi yang duduk di sana mereka emang berapa SKS? Kita kan ber-SKS itu yang boleh sampai kadang itu rambut rontok. Rambut rontok juga Kak ya. Nah ini Kak ya, ada masuk pertanyaan dari sahabat Unisa. Kak Ria, ini kalau sekolah rekam medis kerjanya di mana saja? Minta tolong Kak disampaikan. Menarik ini. Karena gini, asumsi saya dulu belajar rekam medis hanya bekerja di bagian rekam medis. Tapi teman-teman sahabat Unisa, ternyata ini mahasiswa saya aja di setiap angkatan itu, kebetulan kan dosen juga. Itu sudah ada 5 yang di bank. Luar biasa. Di bank. Terus saya nanya, nah ngapain kau di bank? Ada di PCA, ngapain aja kerja kau di bank? Dia bilang bagian pengarsipan. Oke. Nah kita kan udah belajar coding tuh, pengarsipan bagaimana menata itu identitas dengan rapi, penyimpanan, ilmu kita dipakai. Nah jadi di situ, nah setelah itu nanti di BPJS kan tim berik, kemudian di dinas kesehatan. Oh perlu juga Kak ya? Ya, ini kita sekarang kan punya. Nah Pak Henry kan juga sahabat Unisa kan ngajar ya. Iya Pak Henry ya, dinas kesehatan betul. Kita berharap main di regulasi. Kita berharap masa misalnya di dinas kesehatan memverifikasi data kita, padahal mereka tidak belajar dengan kata tentang data. Betul, Siapa yang tahu kualitas data itu benar apa tidak? Nah, harus orang memang belajar, iya kan? Misalnya ini perawat tidak belajar cara nyuntik. Siapa yang bisa mengatakan itu tidak benar suntiknya? Yang ngomong itu tidak benar belajar gitu. Saya mereka juga gitu. Nggak benar datamu itu, tapi kan dia nggak pernah belajar. Maka kita berharapnya di dinas kesehatan juga baik kota maupun provinsi itu orang kita. Orang rekam medis ya Kak ya? Luar biasa. Nah di seluruh Indonesia itu baru bisa dihitung jari. Tapi kalau kita nanti nembak di regulasi, ya udah orang kita lain dulu sana dibutuhkan kan? Betul. Butuh lagi. Jadi jangan berkecil hati ya Kak untuk teman-teman calon mahasiswa Unisa Palembang atau sahabat Unisa Palembang yang nyimak di IG hari ini. Nah Kak Ria ini teman-teman sekalian sahabat Unisa Palembang, beliau ini aktif di organisasi Kak. Jadi adik-adik dari HMPS ini mungkin ada yang belum paham Kak Ria. Nah Kak Ria kan sudah lama sekali di perhimpunan profesional rekam medis ya Kak ya. Di perhimpunan itu apa Kak yang bisa diakomodir atau apa yang bisa diajarkan untuk juniornya supaya nanti pas saat praktek atau bekerja di rumah sakit atau klinik itu bisa nggak mereka tuh diampu atau diberikan pengajaran gitulah seperti apa teknisnya di profesi. Mohon Kak disampaikan penjelasannya terkait di Kormik itu seperti apa saat sekarang ini. Oke. Jadi organisasi ini memang kan sengaja untuk para praktisi. Jadi kalau Kormik itu kan orang praktisi, orang yang bekerja atau yang sudah di luar pendidikan. Kalau yang di pendidikan rekam medis kan itu mereka ada lagi Imar Miki ya? Imar Miki. Iya, mahasiswanya di pendidikan. Nah setelah di lapangan baru tadi ke Kormiki. Nah tentu memang kita selalu ada bertemu minimal sekali setahun itu secara ini profesi dengan teman-teman. Nanti di sana share. Nah, share di sana share itu macam-macam.
ada mungkin pengen bekerja di mana gaji tertinggi, Iya. terus di mana lagi Juga yang seperti tenaga, itu, ya. iya, terus apa kendala di rumah sakitnya, sehingga nanti Permiki itu mengakomodir semua kebutuhan itu, sehingga boleh itu dalam bentuk training kah, seminar kah, iya, gitu. biasa. Bisa training nanti in-house training datang ke lokasi orang tersebut mungkin lebih murah, tapi ada juga nanti kadang diadakan seminar oleh pusat pusat. Jadi mereka memang selalu mengayomi, baik yang di DPD seperti sekarang kan DPD Sumsel yang diketuai oleh Bu Maisaro yang bekerja di Rumah Sakit Godija. Iya. Jadi kita selalu mengayomi semua praktisi, bahkan setiap provinsi itu punya grupnya, sehingga nanti apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di praktisi itu bisa terakomodir dan terbantu. Termasuk dulu kita malah sampai ngurusi gaji. Maaf kata gini, di mana lah yang masih gaji di bawah UMR? Dan kita nembak direkturnya itu gitu. Pernah kita begitu. Pernah ya, ya? Nah, bahas-bahas itu waktu di Rakernas Kerja Nasional. Nah itu agar jangan sepele orang dengan profesi kita punya standar gitu. Jadi jangan lagi kita digaji di luar UMR. Ini rempong, duitnya kan mahal ini. Ya. Betul sekali kan ya. Jadi itu juga jadi bahasan pertanyaan mahasiswa-mahasiswi sahabat Unisa Palembang, bahwasanya kalau nanti udah kerja jangan sampai karyanya digaji di bawah UMR. Iya, nggak balik modal nanti. Nggak balik modal. Balik modal. Kalau bisa setengah tahun kerja udah balik modal. Gitu ya karya ya. Iyalah. Nah, ini ada pertanyaan juga karya dari teman-teman dan sahabat Unisa Palembang. Kak Ria, kalau kuliah medis itu berapa lama di Unisa Palembang? Nah, karena kami ini D4 Kak Ria, minta tolong diinformasikan. Kalau D4 nanti berapa tahun Kak kira-kira? D4 itu kan ada 8 semester. Iya betul Semester. gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ada di tengah jalan biasanya mungkin ada mengambil cuti akademik, ada berbagai keperluan. Contoh pengalaman pernah ada mahasiswa yang saya hadapi itu karena orang tuanya sakit, dia harus merawat, sehingga dia ambil cuti akademik. Nah, maksimal sebenarnya itu 10 semester. Oh, maksimal ya Kak ya? Maksimal. Jadi sebenarnya hanya 4 tahun ya. 4 tahun. Ya, Tapi maksimal, itu ya. tadi kalau dia mengambil cuti akademik karena alasan tertentu itu boleh 5 tahun. Tapi itu jarang ya. Jarang, kecuali juga atau kurang sehat. Di Ini sana. karya kayaknya di IG lah ini banyak yang nanya nih, luar Ya. biasa. Apa saja pertanyaannya? Oh, ada satu pertanyaan. Boleh dong dari ini operator? Apa ya pertanyaannya nih ini? Sebentar, saya cek dulu. Oh, ini karya ada nih. Izin bertanya. Oh, ini manggilnya Bu Kak, gak apa-apa ya? Izin bertanya Bu, katanya. Selain rumah sakit, puskesmas, apalagi peluang Kerja. kerja untuk rekam medis nih. Wah, ini dari RSMDWXTAF Fata IA _19. Ini kayaknya namanya singkatan nih Kak ya. Iya. Pantal lah ya. Ya, karya minta tolong dijawab itu. Selain apa tadi? Selain rumah sakit, puskesmas. Selain apa rumah lagi, sakit, puskesmas, selain paskes itu tadi ada bisa di bank, asuransi, Oh, di asuransi. juga. Itu tadi kita lagi sekarang mau berusaha bagaimana agar asuransi itu juga kita yang masuk di sana. Contohnya asuransi apa aja sih Kak? Kalau misal kayak tadi kan Kakak sudah singgung satu terkait BPJS ya Kak ya. Nah, misal kalau nanti dari mahasiswa kami lulus, kira-kira kayak Inhel, Iya. terus PT KAI dan banyak lain-lain sebenarnya bisa peluangnya, ya? banyak Oh, peluangnya. gitu. Iya, di BPJS itu bisa, di asuransi bisa, kemudian ya di rumah sakit apa jadi TNI pun bisa. Oh, TNI juga bisa, TNI Polri kalau ya? Tak TNI, Polri, kemarin itu malah ada itu mahasiswa saya bilang, "Loh, kamu juga masuk di sana Ibu." Jadi kita kan sudah belajar juga komunikasi efektif, yaitu kan komunikasi efektif, kemudian keilmuan IT, merancang aplikasi segala macam itu kan dipakai di sana. Maka kadang saya bingung. Yang dulu kita berpikir bahwa kita hanya direkam medis, ternyata zaman itu berubah. Udah banyak ya peluangnya, Kak. Ya, Berubah betul. kebutuhan sehingga kita semakin dibutuhkan di berbagai sudut. Ya kadang-kadang di luar pemikiran kita seperti tadi, loh kok di bank gitu, Iya, di luar dulu ya. kuliah SE gitu loh, ya kan ngurusi uang. Ternyata ada, jadi keilmuan kita tuh memang beragam kan, macam-macam, bisa mengkode, terus bisa asuransi juga ada tadi, Betul. kemudian bisa juga kita untuk komunikasi, public speaking juga bisa, misalnya di rumah sakit atau di tempat lain, PT-PT misalnya dia jadi bagian humas juga bagus. Customer service gitu ya? Iya, bagus juga. Oh, Jadi luar biasa. bukan hanya PT-PT pun terbuka, mau
perkebunan, ke industri makanan segala macam, karena keilmuan kita tuh menyentuh sisi hidup ya Bu. Memang penekanannya tadi di data-data, penekanannya, tetapi tadi itu bisa dikembangkan di masyarakat lagi gitu, atau dalam praktek hariannya gitu. Nah ini ada lagi Kak pertanyaan. Izin sahabat Nusa Palembang, ada pertanyaan lagi. Manggilnya Bu lagi Kak, nggak apa-apa ya? Apa? Karena kita biasa manggilnya Kak Ria. Iya. Ini juga ada Mas Budi. Mas Budi underscore ganteng dari Rumah Sakit Pusri Palembang. Terima kasih Mas Budi, jempolnya. Oh iya. Ya ini Kak Ria alhamdulillah hadir di siang hari ini di Unisa Palembang. Jauh-jauh dari Medan ya Kak ya? Ya, halo Mas Budi. Halo Mas Budi kata Kak Ria. Ini ada pertanyaan Bu, izin bertanya. Peluang bekerja, oh ini peluang bekerja lagi nih. Oh, iya. Untuk teknologi informasi, apakah bisa? Dan apodio pegawainya, oh masuk Palembang. Oh, dia pegawainya. Ya, kalau di teknologi informasi Banyak bisa nggak gitu? dia menjual aplikasi, buat aja aplikasi. Misalnya nih kan kita kan nggak memang untuk saat ini kan ada Satu Sehat itu udah terintegrasi. Satu Sehat miliknya Kemenkes ya Kak ya pastinya. Ya, Oke. tetapi di luar itu kan selalu nanti kita di rumah tangga pun ini misalnya nih sekarang kan sudah mereka belajar interface ya segala macam itu. Bisa interface ya, Nah, ya? sebenarnya setiap keluarga pun butuh data-data kesehatan dan membuat aplikasi data kesehatan. Misalnya hari ini keluhan orang tuanya apa dan itu dibuatkan dalam bentuk aplikasi lagi. Oh, Bisa screening jadi gitu ya, dua, ya? Itu satu. Juga saya punya teman juga orang IT rekam medis. Dia itu bahkan menjual aplikasi itu ke kepolisian, Polri. Oh luar biasa. Maka jadi itu tadi kebutuhan itu berkembang. Kebutuhan itu berkembang. Orang IT itu bukan hanya dipakai di rumah sakit. Mungkin bisa juga buat aplikasi Indomaret, Alfamaret, atau Merah Putih. Nah, ini Merah Putih. operasi Merah Putih atau itu MBG. Iya, 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 Lagi luar podcast, biasa. lagi tentang itu aplikasi MBG. Siapa tahu kan? Nah, jadi langsung mereka begitu ini laporannya enak mereka. Iya, iya, Itu iya. masukkan aja di sana kan udah belajar di kampus. Di kampus kami juga diajarkan untuk pembuatan aplikasi. Dosen kami kan luar biasa Kak, kami sudah memiliki dosen Eskom Mkom itu lebih dari satu. Nah terus dosen kami juga dibilang ada komunikasi efektif. Ya. Ini hari ini ikut juga sutradaranya nih, Bunda Merosita. Halo Bunda, luar biasa beliau hari ini sebagai sutradara juga operator. Nah teman-teman sekalian, nanti saat kalian kuliah di Unisa Palembang jurusan rekam medis, kita juga diajarkan komunikasi efektif. Tadi yang seperti Kak Ria bilang ya, bahwa nanti setelah lulus itu tidak hanya sebagai perekam medis, tapi ada yang bisa sebagai ini kayak customer service, humas gitu ya. Iya. Apalagi kita sangat Marketing. dekat. Oh iya, marketing juga ya. Kita udah terbiasa ngomong yang itu tadi. Luar biasa. Ini ada dari Amora Kak. Amora, wah sangat luas sekali ya peluang Iya. kerja MIK. Nah, pakai love lah gitu. Ya. Oke, coba ini Kak, mungkin sebelum close, kira-kira Kak Ria kesannya apa selama ini Kakak sudah hampir 20 tahun lebih mungkin ya? 26 tahun? Ya. Sebagai Tahun praktisi 2000 kan? Sekarang 26 kan? Iya, 26. 26 tahun sebagai praktisi, terus sebagai Dewan Pertimbangan ya Kak ya? Ya. Dewan Pertimbangan Formiki di Sumatera Selatan sekaligus menjadi pencipta Mas Ya, lagunya Formiki ya Mas Kak ya? Formiki, ya. Ya, kesan pesannya apa Kak? Terus berikan semangat ke adik-adik kita yang baru mau mendaftar tahun ini sebagai Unisa. mahasiswa program medis di Unisa Palembang. Baik, sahabat Unisa, terima kasih bahwa siang ini kita ada kesempatan untuk bincang-bincang. Obras ya? Apa tuh? Ngobrol Obras santai ya? Jadi kesan saya luar biasa karena jujur tidak nyangka gitu loh bisa baik dari berbagai sudut pandang ya. Bagi dari segi ekonomi, status sosial, tidak menyangka bahwa kita ada di posisi sekarang dengan keilmuan rekam medis. Iya, Dulu betul sekali, simple aja, pikirnya hanya ngurusin arsip. Ternyata maaf seperti saya, sampai saya sudah ada 14 hari nginap di rumah Dubes itu bersama Bu Gemala Hatta ikut kongres internasional di Dubai. Dan itu kesempatan yang luar biasa menurut saya. Sebentar Kak, saya potong. Saya dengar nggak serius, Dubai ya? Dubai itu yang UAE. Hah? Yang sekarang bukan sini ke kiri bukan? Sekarang. Oh bukan ya. Dubai itu Emirat Arab ya Kak? Iya. Tolong sampaikan ke sahabat Unisa bahwa Kak Ria ini pernah ke Dubai. Kongres, iya di sana. Kongres ya, Kak, ya? Kongres internasional Bagaimana apa yang di sana, Kak? medis. Luar biasa. Semua negara ada.
Jadi mengapa kita pilih di sana? Jadi sekali 3 tahun itu kan kita ada namanya kongres internasional. Kalau Indonesia kan persatuannya Permiki. Nah kalau internasional kan itu IFIMA. Nah biasa. jadi itu tadi pertemuan IFIMA itu setiap 3 tahun kita berpindah negara. Nah sebelum Dubai itu Jepang. Saya nggak batal berangkat karena Siloam waktu saya masih kepala rekomendasi Siloam mau akreditasi, jadi nggak bisa. Gitu. Nah tapi setelah saya resign Siloam, Dubai Kongres, akhirnya saya nggak ikut gitu. 14 hari bersama Gembala Hatta, luar biasa. Menurut saya surganya dunia itu di Dubai. Bersih ya Kak ya? Bersih. Saya juga pernah baru sekali saya. 14 hari di sana nggak ada kelihatan tisu, bayangin. Untuk rokok pun nggak ada di sana. Nggak ada, nggak butuh polisi, nggak butuh polisi di sana. Berkes permen ada nggak di sana? Berkes permen? Kati. Oh kate. Nah mau Palembang kalau galau, ini terkelah dari karya nih. Biasa. Untuk rokok kate Kak ya? Bersihnya berarti. Aduh luar biasa. Di sana ada masjid semua dari emas. Jadi teman-teman saya nih bilang, aduh bawain kak emasnya. Mungkin kita ada nggak di Al-Quran ya bahwa ada jubah tirah dari emas. Kalau kami di kitab suci memang ada bahwa ada dulu jenderal-jenderal itu pakai jubah dari emas dan itu menunjukkan pangkatnya lebih tinggi gitu. Nah itu kan hanya bacaan. Pikir saya baca beneran lo ada di Dubai. Jubah emas itu ya? Iya, beneran itu emas semua. Jadi pakainya itu emas, terbuat dari emas. Aduh nggak tahu ya berapa itu kalau udah sekarang kan harga emas naik. Iya. Naik. Kalau saya kesana mungkin saya bisa ambil ya. Tapi dengan orang pasti. Iya. Dan kelebihannya di sana itu sistem kesehatannya pun sudah terkoneksi satu sama lain. Artinya ada beberapa data yang memang seperti big data gitu ya? Iya itu. Jadi bahkan bukan hanya di kesehatan. Contoh aja, kami belanja di manapun itu mereka terdeteksi. Sehingga waktu kita pulang di bandara itu kalau kita lebih dari $1.000, 10% dari $1.000 itu dikasih ke kita oleh negara itu. Biasa maju sekali ya? Iya, kan luar biasa berarti IT-nya mereka tuh. Jadi aduh salut, benar-benar salut. Itu karena rekam medis ya Kak ya? Iya, kalau saya bukan orang rekam medis nggak bisa kesana. Arti dalam konteks kongres. Biasa. Nah, jadi ujung-ujungnya Kak ya, saya kan kembali lagi tadi ke laptop nih. Iya. Ujung-ujungnya dari kesan bisa masuk ke dunia rekam medis, profesi sampai yang jadi praktis luar biasa Kak ya? Dan rajin-rajin ikut organisasi. Benar. Kalau kita ikut organisasi, aduh benar-benar jaringan kita berkembang. Betul sekali. Ya. Maaf kata sekarang saya mau ke negara manapun sudah di sana sudah ada orang rekam medis. Itu entah itu kepala permikinya, istilah bahasa kita kan permiki di Indonesia, di negara lain kan beda. UI juga ada, masih ada semua kontak-kontak mereka itu kepala rekam medis di misalnya di Dubai, kepala rekam medis di Filipina, kepala rekam medis di Malaysia gitu. Karena setiap negara kan punya organisasinya. Nah ini Kak, satu pertanyaan lagi. Nah ini Cak banyaknya nonton ini. Ulang tadi Siko ini ada lagi nih ya. Ya pertanyaannya simple ini. Tadi Kak Aya bilang ada rekam medis Filipina, terus ada rekam medis Dubai. Kira-kira Kak, kalau lulus kuliah rekam medis ini bisa apa tidak? Cak uji kawan itu bukan di luar negeri. Lulus sekolah. Pajak yang penting bahasa Inggris itulah. Oh bahasa Inggris, bukan bahasa Sekayu Kak ya? Ditolong. Nah, ditolong. Luar biasa. Bukan lah bahasa Sekayu. Iya, itu bukan bahasa Sekayu ya? Mereka ini kan dulu dikhususkan. Oh jadi bisa ya Kak kalau udah lulus kuliah rekam medis itu kerja misal jadi rekam medis di Malaysia, bisa pun bisa ya. Kebetulan saya punya lulusan juga sudah ada beberapa. Sedang bahkan sekarang kita kondisi ke Jepang. Bisa. Oh dan info nih Kak dari Unisa Palembang katanya ada MK untuk bisa berbahasa Sekayu tadi bukan bahasa Sekayu ya Kak ya? Bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Biasanya 6 sampai berapa SKS itu 4 kan? Kita ada berapa SKS ya Bunda ya? Bahasa Jepang 3. Luar biasa. Iya. Bahasa Jepang itu yang ada jiwa kan ini gitu ya. Sudah mirip orang Jepang. Tapi kurang sih juga. Gini katanya. Saya gini saja saya pastinya ya, biar agak mirip begitu. Oke, sahabat Unisa sekalian, luar biasa obrolan santai kita hari ini. Kak Aya sudah kasih informasi yang sangat banyak sekali terkait peluang kerja rekam medis di Indonesia dan khususnya di Sumatera Selatan. Klinik, saya dengar puskes dan bidan praktek rumah sakit butuh rekam medis ya? Sangat. Di PB itu minimal itu sekarang itu 20 orang. Dan sebenarnya semua harus sudah dihapus, mulai dari pendaftaran sampai ke informasi pelepasan informasi itu harus semua orang rekam medis. Contoh aja Karitas sekarang dari 60 orang
itu yang mereka butuhkan, itu paling 1-2 yang tinggal sisa, yang lainnya sudah digeser. Harus Sudah ada di semua kan? Iya. Oh. Gitu. Jadi setiap tahun mereka akan buka lowongan. Biasa tuh. Nah itu masih kalau yang mau tinggal di Palembang, siapa tahu nak tinggal tadi ke Dubai, Malaysia, kita kan ada bidang organisasi kan? Iya, Melalui nanti mau ke Dubai. Sama siapa namanya? Ada bidang kerjasama organisasi. Iya. Ada kita kerjasama juga. Ada. Jadi tinggal channel itulah. Itu hebatnya kalau kita kampus kita itu juga Kerjasama, ya? kerjasama dengan berbagai pendidikan di luar. Jadi jaringan untuk kerja itu cepat. Oke, luar biasa. Nah, itulah kelebihan juga. Unisa juga begitu. Apalagi dari dulu kita memang Muhammadiyah itu kan selalu terdepan dalam pendidikan. Amin. Itu nggak bisa dipungkiri. Menteri Iya, iya. agama kita harus selalu dulu ya sebelum Pak Yakub kan dari Muhammadiyah. Karena memang itu tadi konsen di pendidikan itu bagus. Luar biasa. Iya. Karya sore hari ini karena sahabat Unisa beliau ini banyak kegiatan sekali ya Kak ya. Mohon maaf. Iya nih. Mohon maaf ganggu jadi udah tadi ya. menunggu nih, Mas. Mohon dong ya. Iya, iya. Jadi Karya tidak terasa waktu sudah 40 menit berlalu. Kita obrolan Ada santai. bonus ya. Jadi ada bonus. Iya. Ada bonus nanti permen Gojek ya. Lagi bibirnya di bawah ya. Waktu tidak terasa sudah 40 menit ke depan. Kita sudah obrolan santai bersama Karya Saragi. Beliau ini selain dosen, beliau juga aktif di perhimpunan profesi perekam medis di Sumatera Yes. Selatan, dan sekarang beliau sedang menjadi kaprodi di Stikers Elizabeth Medan ya. Terima kasih Karya atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan, informasi yang diberikan bisa menjadi informasi yang luas bagi kami sahabat-sahabat Unisa Palembang, dan ilmunya sangat bermanfaat Kak pastinya. Ya. Pengalaman Kakak sudah 26 tahun sebagai praktisi dan juga sebagai penasehat ya di profesi perekam medis dan informasi kita di Indonesia. Sekali lagi Bapak dan Ibu sahabat Unisa Palembang, kita cukupkan obrolan santai kita siang menjelang sore hari ini. Saya Muhlis dan kerabat kerja semuanya dari HMPS, juga Bunda Mary sebagai sutradara, dan Pak Akin, beliau ini produser ya, bukan lagi sutradara Pak Akin ini ya. Luar biasa yang sudah menunggu dari sebelum sholat Jumat sampai sekarang. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan pertemuan dan silaturahmi kita hari ini sangat bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucapkan lapas hamdalah, dan sebelum saya salam, ada ini katanya Kak, apa? Ujinyo ini HMPS itu ada Cak Yel betul Kak? Ayo. Aku dia. Cerdas betul. Oh, cerdas. HMPS D4 Mikes Universitas Aisyah Palembang, cerdas berkemajuan. Cerdas berkemajuan. Iya. Ayo. Oke, saya bilang dulu ya. Iya. Ulangi semua penonton juga ikut. Oh, dari tim Kak, dari tim. Nah, itu yang lihatnya HMPS. Oke, teman-teman dan sahabat yang sedang menyimak di studio dan juga yang ada di rumah, kita yel-yel dulu. Soalnya dari produser sama sutradaranya bilang nggak sah closingnya nih katanya kalau nggak yel-yel, gitu ya. Baik, sahabat Unisa Palembang, kita yel dulu HMPS D4 Mikes Universitas Aisyah Palembang. The Real Team. Oh, Ya, tim. gitu ya. Ulangi sekali lagi coba gini. The Real Team. Gini ya. Oke, The Real Team. Nah, jadi sahabat Unisa Palembang, hari ini obrolan santai sudah luar biasa ya, waktunya 40 menit berjalan. Dan kalaupun mau informasi lebih lanjut tentang pendaftaran Universitas Aisyah Palembang Prodi Rekam Medis, bisa lihat ya di running text saya. Ya, nanti bisa diklik link di bawah ini, juga nomor handphone yang tertera. Gitu ya Karya ya. Sekali lagi terima kasih dan salam satu semuanya Karya. Mudah-mudahan perjalanan dan kegiatan di Palembang lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.